Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara apa arti kata Kristen? Kata ini muncul bukan lahir dari pengakuan orang Kristen, tetapi dari orang-orang yang bukan Kristen ketika mereka melihat bagaimana kehidupan orang-orang Kristen. Sehingga mereka menyebut pengikut Kristus adalah Kristen. Karena mereka melihat bahwa orang-orang ini menjalankan kehidupannya seperti pada Yesus Kristus. Disitulah saudara, orang-orang lingkungan menyebut orang-orang percaya Tuhan Yesus adalah Kristen. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara tahukah panggilan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, arti menjadi murid, pastilah kita tahu, yaitu kita belajar. Artinya, menjadi murid Tuhan Yesus artinya kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri dan dari ajaran-ajarannya. Sehingga dengan demikian, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, dan kita boleh hidup sebagaimana karakter dari Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian, semakin hari kita mengikut Tuhan Yesus, kita semakin serupa dengan Dia. Saudara tahukah saudara, apakah hal yang sangat indah dari Tuhan Yesus? Yaitu Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupannya, Dia memperkenankan Tuhan. Saudara, jikalau saudara dan saya semakin hari semakin serupa Tuhan Yesus, maka saudara dan saya semakin hari semakin hidup memperkenankan Tuhan. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengkisahkan bagaimana banyaknya orang berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus. Saudara, ini dikisahkan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dan saudara, pada saat orang begitu berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus, maka di saat itulah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuannya, ia tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal yang hakiki ketika seseorang mengikut Tuhan Yesus. Bukan masalah jumlah, tetapi masalah komitmen. Karena jumlah bisa menghasilkan hal yang kosong. Tetapi komitmen itu sangat bernilai. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini? Yang pertama, saudara, kita tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus yang sesungguhnya
jikalau hati kita bercabang dan tidak fokus kepada apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki, atau perempuan bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, tentu maksud Tuhan Yesus bukanlah supaya kita membenci orang-orang yang kita kasihi ini. Namun Tuhan Yesus bermaksud adalah, engkau tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus jikalau engkau tidak fokus kepada apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Saudara, kalau kita tidak fokus mengiring Tuhan Yesus, maka tentulah kita tidak bisa belajar daripadanya. Karena kalau kita mau belajar daripadanya, kita harus 100% melakukan apa yang ia mau. Saudara, seringkali orang-orang terdekat kita bisa mempengaruhi kita. Mereka mungkin mempunyai pendapat yang berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dan saudara, jikalau engkau dan saya lebih mempertimbangkan keinginan orang lain yang kita kasih tentunya, daripada kehendak Tuhan Yesus, maka apa yang saya katakan benar. Engkau tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya ingin mengikut Yesus dan ingin menyenangkan hatinya, maka engkau dan saya harus fokus kepada Tuhan Yesus. 100% hanya ingin melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Sehingga dengan demikian, kita baru bisa belajar dari Tuhan Yesus. Jikalau kita tidak 100% mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, kita tidak pernah belajar sesuatu dari Tuhan Yesus. Sama seperti kalau kita belajar hal-hal yang lain. Jikalau kita tidak memberikan perhatian 100%, maka daya belajar kita menjadi sangat tidak efektif. Tuhan Yesus mengajar kepada kita, jikalau engkau dan saya ingin belajar dari Tuhan Yesus, engkau harus fokus 100% kepada apa yang Tuhan inginkan. Dan engkau akan melihat bagaimana engkau memberikan hasil dan buah yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kerelaan kita membayar harga di dalam mengikut Tuhan Yesus, itu menggambarkan pengenalan kita akan berharganya menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, tentu saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sangat ekstrim, bukan? Saudara, untuk mengikut Tuhan Yesus kita harus meletakkan segala sesuatu. Betapa mahal, bukan? Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita rela membayar harga sedemikian mahal, disitulah sebetulnya kita mengenal betapa berharganya menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan, jikalau seorang mau membangun menara, maka dia menghitung-hitung lebih dahulu apakah uangnya cukup. Saudara, tentu ketika seorang membangun sesuatu, pasti sesuatu itu sangat berharga. Tidak mungkin orang membangun sesuatu yang tidak ada harganya. Dan demi harga itulah dia rela bayar, karena menara itu begitu penting. Saudara, demikian juga dengan mengikuti Yesus. Kerelaan engkau dan saya membayar harga, itu menggambarkan seberapa engkau dan saya menghargai panggilan Tuhan, menghargai menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara, menjadi murid Tuhan Yesus adalah hal yang sangat bernilai. Karena melaluinya, saudara, hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berkemenangan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, jikalau seseorang tidak mau melepaskan diri dari segala apa yang dia miliki, dia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, mari kita rela meletakkan
segala keakuan kita, keegoisan kita, mari kita meletakkan semuanya dan kita ikut Tuhan Yesus. Dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saudara, hidup kita akan mengalami satu perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Ajar kepada kami mengerti arti kami menjadi anak-anak Tuhan. Mengerti arti kami mengikut Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh bersikap yang benar di dalam kami mengikut Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami fokus kepada Tuhan Yesus. Supaya sungguh-sungguh kami boleh efektif. Ketika kami belajar dari Tuhan Yesus, kami semakin hari semakin diubahkan. Sehingga kami semakin hari semakin menampakkan kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong kami, supaya kami semakin mengenal Tuhan Yesus. Dan semakin mengenal Tuhan Yesus, semakin kami tahu betapa bernilainya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.